Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Materi ini saya ambil dari topik pembelajaran kelas 7. Bersama saya, Merita Sitorus. Adapun tujuan pembelajaran untuk topik ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk 1. Menjelaskan pengertian kebutuhan. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. 3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 4. Menunjukkan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Tapi sebelumnya, kita menonton video pembelajaran yang saya kutip dari YouTube. Selamat menonton. Kita pasti pernah mengalami hal saat melakukan aktivitas kita merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum bisa kita penuhi. Mau makan makanan yang enak, mata ngantuk ingin tidur, pengen tas baru, baju baru, motor baru, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri. Wah, banyak sekali ya keinginannya. Kenapa ya kebutuhan kita sangat banyak, sementara kita tidak punya cukup uang untuk memenuhinya? Apa itu hanya sebatas angan-angan? Kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan ini berlangsung selama manusia itu hidup. Jumlah dan ragam kebutuhan sangat tergantung pada perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat perekonomian, keadaan tempat, waktu pemenuhan, tingkat pendidikan, agama, dan adat istiadat. Jadi, pengertian kebutuhan itu sendiri adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifat, dan subjeknya. Yang pertama, berdasarkan intensitas atau tingkatannya. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibedakan lagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok karena kebutuhan ini harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap. Kenapa disebut sebagai kebutuhan pelengkap? Karena kebutuhan sekunder tidak mutlak harus dipenuhi. Contohnya adalah perabot rumah tangga seperti kulkas, TV, kendaraan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan untuk bermewah-mewahan. Contohnya adalah AC, mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Kita lanjut ke kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani disebut juga sebagai kebutuhan lahiriah atau kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, rumah, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani disebut juga sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa dan perasaan manusia. Kebutuhannya antara lain
beribadah, rekreasi, dan mendapat kasih sayang. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan manusia menurut subjek yang berbeda menjadi dua, yaitu kebutuhan bersama. Kebutuhan individu sebagai kebutuhan perseorangan, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang per orang. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Kedua adalah kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama atau bisa disebut sebagai kepentingan umum. Contohnya adalah jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan, terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini juga. Apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerugian, kecelakaan, atau musibah yang tidak dapat dihindari. Contohnya, ketika kita kelaparan membutuhkan makanan, seorang yang sedang kehausan membutuhkan minum, dan seorang yang akan berpergian membutuhkan kendaraan. Yang kedua adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang yaitu kebutuhan yang tidak harus segera dipenuhi pada saat sekarang. Kebutuhan ini bermanfaat untuk kebahagiaan dan kemakmuran pada masa yang akan datang. Contohnya adalah kebutuhan payung saat musim hujan dan biaya pendidikan untuk keperluan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kalian sudah tahu dong bagaimana konsumsi kebutuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Di video tersebut sudah dijelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan manusia berdasarkan yang pertama tingkat kepentingannya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan waktu, dan yang keempat berdasarkan subjeknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, jenis kelamin, yang kedua, tingkat pendidikan, yang ketiga, lingkungan tempat tinggal, yang keempat, selera, yang kelima, pendapatan, yang keenam, status sosial, yang ketujuh, adat istiadat, dan yang kedelapan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, saya akan memberikan salah satu contoh dari kedelapan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu mengenai jenis kelamin. Jenis kelamin yang perempuan tentu berbeda dengan jenis kelamin yang laki-laki. Kalau jenis kelamin perempuan akan menggunakan pakaian yaitu dress. Kalau laki-laki akan menggunakan pakaian kemeja atau celana panjang. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Ada tiga, yang pertama barang bebas, yang kedua barang ekonomis, yang ketiga barang elit. Saya akan mencoba mengambil salah satu contoh dari barang tersebut, yaitu barang bebas. Barang bebas artinya bahwasanya kita akan mendapatkan barang tersebut dengan bebas tanpa mengorbankan sesuatu. Contohnya air, udara. Kemudian alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain ada dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pengganti. Artinya jika barang yang kita butuhkan harganya mahal, maka akan bisa kita ganti dengan barang yang harganya murah. Contohnya jika harga beras mahal, maka kita akan bisa menggantikannya dengan ubi. Barang komplementer yaitu barang yang berhubungan satu dengan yang lain. Contohnya bensin dengan mobil, benang dengan jarum. Kemudian alat pemuas kebutuhan berdasarkan penggunaannya. Ada dua, yang pertama barang produksi, yang kedua barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang dihasilkan melalui proses dari bahan mentah menjadi barang jadi. Barang konsumsi adalah barang yang telah diproduksi dan disampaikan kepada konsumen atau digunakan oleh konsumen.
Alat pemuas berdasarkan proses pembuatannya ada 3. Yang pertama barang mentah, yang kedua barang setengah jadi, yang ketiga barang jadi. Barang mentah adalah merupakan bahan baku. Kemudian barang setengah jadi, bahan mentah atau baku diolah atau diproses menjadi barang yang setengah jadi. Barang jadi adalah barang mentah yang diolah menjadi barang jadi. Sekian hasil pemaparan materi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi penonton. Terima kasih.